Sore berhembus lembut di tepi perkampungan kecil di kaki bukit barisan. Suara desir dedaunan berpadu dengan kicau burung yang hendak pulang ke sarang. Dari kejauhan terdengar bunyi khas yang selalu dinanti warga kampung setiap sore. Suara siulan kecil yang disusul dengan suara uap berdesis dari panci kukusan. Putu, putu bambu. Suara itu menggema di antara rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Pemilik suara itu adalah Pak Harun, pria berusia sekitar 50 tahun. Kulitnya legam terbakar matahari, matanya teduh dan tubuhnya agak kurus, namun tegap. Sudah hampir 20 tahun, ia berkeliling kampung menjajakan kue putu bambu. Kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dan gula merah, dikukus dalam potongan bambu kecil, lalu disajikan dengan taburan kelapa parut. Pekerjaan itu ia jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, meski hasilnya tak seberapa. Namun bagi Pak Harun, suara desis uap dan aroma harum pandan dari kukusan putunya adalah bagian dari kehidupannya yang menenangkan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, nasib kurang baik menimpanya. Bambu-bambu cetakan yang biasa ia gunakan mulai lapuk satu persatu. Bukan karena usia, tapi entah kenapa, setiap kali ia mengganti dengan bambu baru dari pasar, hasil kue putunya jadi aneh. Aromanya tidak keluar, dan adonan sering menempel di dinding bambu, sehingga sulit dilepaskan. Beberapa pelanggan bahkan mulai berani mengeluh. Putunya keras Pak Harun, dulu lembut sekali dan harum. Sekarang lain rasanya. Pak Harun hanya bisa tersenyum menahan kecewa. Ia tahu masalahnya ada pada cetakan bambu itu. Tapi dari mana lagi ia bisa mencari bambu yang cocok? Ia sudah pergi ke pasar kabupaten, bahkan menempuh perjalanan ke hutan di ujung kampung yang jarang dikunjungi orang. Tapi hasilnya nihil. Bambu yang didapat terlalu muda atau justru rapuh. Bambu zaman sekarang tidak seperti dulu, gumamnya lirih suatu sore di tepi sungai. Dulu cukup potong dari belakang rumah, bisa bertahan bertahun-tahun. Sekarang 1 bulan saja sudah retak. Hari itu Pak Harun duduk termenung di atas batu besar di pinggir sungai kecil yang jernih. Di belakangnya rimbun pohon bambu bergoyang lembut ditiup angin sore. Ia menatap satu batang bambu besar yang tumbuh menjulang di seberang sungai. Warnanya hijau tua, batangnya kokoh, daunnya lebat. Namun anehnya, tak seorang pun warga berani menebang bambu dari sana. Kata orang, bambu itu berpenunggu. Konon, di hutan kecil itu sering terdengar suara gamelan halus setiap malam Jumat. Kadang terdengar seperti
suara perempuan tertawa lirih. Kadang seperti orang bersenandung ayat suci. Beberapa warga pernah mencoba mengambil bambu dari sana, tapi selalu gagal. Ada yang tiba-tiba tersesat, ada pula yang jatuh sakit setelah pulang. Pak Harun bukan orang yang mudah percaya pada cerita gaib. Tapi sore itu ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah mengapa hatinya seperti digerakkan untuk mendekat. Ia berdiri, mengusap keringat di keningnya, lalu menyeberangi sungai kecil itu dengan hati-hati. Airnya bening, dasar sungai tampak jelas dengan batu-batu halus berwarna keperakan. Saat melangkah ke seberang, angin berhembus dingin menyelusup ke tengkuknya. Daun-daun bambu bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan halus. Pak Harun berhenti di bawah rumpun bambu besar itu. Ia menatap batangnya yang tegap, lalu berkata pelan, "Assalamualaikum, saya cuma ingin mencari bambu untuk cetakan putu, bukan untuk yang lain." Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap seketika. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lembut dari arah belakangnya. "Untuk cetakan putu ya Pak?" Pak Harun tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang mulai memanjang tertimpa cahaya senja. Ia menarik nafas panjang. Mungkin cuma angin saja, batinnya dalam hati. Tapi hatinya berdebar aneh. Ia melangkah pelan, mengeluarkan parang kecil dari pinggangnya, dan mulai menebang satu batang bambu yang terlihat paling baik. Saat tebasan pertama mengenai batang bambu, terdengar suara seperti desis halus, seperti suara seseorang yang menahan sakit. Pak Harun berhenti, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Namun ia tetap melanjutkan tebasan kedua dan ketiga. Saat bambu itu tumbang perlahan dengan bunyi krak, diikuti desau angin yang kuat yang tiba-tiba berhembus dari arah hutan. Pak Harun buru-buru memotong bambu itu jadi beberapa ruas, mengikatnya dengan tali, lalu menyeberang kembali. Namun sebelum ia sampai di tepi sungai, suara lirih itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Jangan dibawa pulang, itu bukan untukmu." Pak Harun mematung. Ia memejamkan mata dan beristighfar. "Maaf kalau saya salah. Saya cuma mencari rezeki halal," katanya pelan. Tiba-tiba dari arah seberang sungai tampak cahaya kehijauan redup seperti lentera menggantung di antara batang bambu. Dari balik cahaya itu muncul sesosok tinggi berjubah putih. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi suaranya tenang dan damai. "Wahai manusia, bambu itu bukan sembarangan. Ada penjaganya. Tapi aku tahu niatmu tulus.
letakkanlah kembali bambu itu dan pulanglah. Nanti kau akan mendapatkannya, bukan dari sini, tapi dari tempat yang lain. Pak Harun tertegun. Tempat lain? Sosok itu mengangguk perlahan. Nanti saat malam Jumat tiba, datanglah ke tepi sungai ini setelah azan Isya. Jangan bawa siapapun. Aku akan menemuimu. Seketika cahaya itu lenyap. Hening kembali menyelimuti. Pak Harun menatap potongan bambu di tangannya. Perlahan ia meletakkannya kembali di tanah. Lalu menunduk hormat, membaca istighfar berulang kali sebelum pulang. Sepanjang jalan menuju rumah, perasaannya bercampur antara takut dan penasaran. Ia tahu apapun yang baru saja dilihatnya bukan hal yang biasa. Tapi entah kenapa tidak ada rasa ingin lari. Yang ada justru keyakinan bahwa mungkin itu adalah jalan menuju pertolongan. Malamnya ia sulit tidur. Bayangan cahaya di hutan terus muncul di benaknya. Suara itu lembut, tapi mengandung wibawa yang dalam. Hingga akhirnya ia tertidur menjelang subuh dengan hati yang tetap bergetar. Keesokan paginya hujan turun deras. Langit kelabu menggantung di atas perkampungan. Meski udara dingin, Pak Harun tetap mendorong gerobaknya keluar rumah. Kalau tidak jualan, siapa yang mau kasih makan anak istri? Katanya dalam hati sambil tersenyum. Istrinya, Bu Mariam, wanita sabar yang selalu menemani susah senangnya, hanya bisa menghela nafas melihat suaminya berangkat di tengah hujan. Hati-hati ya bang, nanti sore saya panaskan air untuk abang mandi, katanya lembut. Pak Harun tersenyum. Ia mengangguk, lalu mendorong gerobaknya pelan di jalan becek. Sepanjang hari ia berkeliling kampung, tapi pembeli sepi. Anak-anak lebih suka jajan makanan modern di warung. Ia hanya bisa menjual beberapa bungkus putu ke warung kopi di ujung kampung. Menjelang sore, hujan reda. Pak Harun berhenti di dekat surau kecil yang ada di tepi sawah. Ia duduk di bawah pohon jambu, menatap kukusannya yang mulai kosong. Kalau begini terus, entah sampai kapan bisa bertahan, gumamnya lirih. Ia menatap bambu-bambu cetakan yang mulai retak di pinggir kukusan. Setiap kali ia masukkan adonan, pasti ada yang bocor. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di tanah di dekat surau. Sebuah potongan bambu kecil, warnanya hijau tua dan licin seperti baru ditebang. Pak Harun mendekat dan memungutnya. Begitu disentuh, bambu itu terasa hangat, bukan dingin seperti biasanya. Aneh, tapi justru nyaman di tangan. Ia menatap ke sekeliling, tak ada siapa-siapa. Dari mana ini? Tidak mungkin bambu tumbuh di dekat surau. Entah kenapa, hatinya tergerak untuk membawa pulang potongan bambu itu. Malamnya, setelah sholat Isya,
Ia kembali teringat pesan dari sosok berjubah putih di hutan. Datanglah ke tepi sungai setelah azan Isya. Aku akan menemuimu. Dan malam itu, tepat malam Jumat, dengan langkah pelan, Pak Harun berjalan menembus kabut tipis menuju sungai kecil di belakang kampung. Bulan separuh menggantung di langit. Cahayanya redup keperakan. Suara katak bersahutan dan angin membawa aroma tanah basah. Sesampainya di sana, ia berdiri di tepi sungai dan berbisik pelan. "Assalamualaikum, saya datang seperti yang dijanjikan." Beberapa detik hening. Lalu di tengah kabut yang menggantung di atas air, tampak cahaya kehijauan yang sama seperti sore itu. Cahaya itu bergerak perlahan mendekat, dan dari dalamnya muncul sosok berjubah putih. Wajahnya kali ini lebih jelas. Lelaki tua berwajah teduh, dengan janggut tipis dan mata berkilau lembut. "Assalamualaikum Pak Harun," ucapnya dengan suara menenangkan. "Waalaikumsalam." "Bapak siapa ya?" tanya Pak Harun dengan suara bergetar. "Aku bukan manusia sepertimu," jawab sosok itu sambil tersenyum. "Aku berasal dari golongan jin, tapi aku beriman kepada Allah. Aku melihat ketulusan hatimu, dan aku diizinkan untuk menolongmu." Pak Harun menelan ludah, menunduk hormat dan berkata, "Subhanallah." Sosok itu lalu melanjutkan, "Bambu yang kau butuhkan ada, tapi bukan dari dunia ini. Bambu itu tidak akan lapuk, tidak akan pecah, dan setiap kue yang dibuat darinya akan harum dan lembut. Tapi ada syaratnya." Pak Harun menatap penuh harap. "Syaratnya apa, Pak?" "Kau harus berjanji bambu itu hanya untuk membuat makanan halal. Jangan sekalipun digunakan untuk hal lain. Dan setiap kali kau hendak menggunakannya, bacalah basmalah dan sholawat. Itu saja syaratnya." Pak Harun mengangguk cepat. "Demi Allah, saya janji." Sosok berjubah putih itu tersenyum, lalu menengadahkan tangan ke arah langit. Dari telapak tangannya keluar cahaya lembut, dan perlahan dari dalam sungai muncul 3 potongan bambu kecil berwarna kehijauan mengkilap. Bambu itu melayang perlahan, lalu jatuh tepat di depan kaki Pak Harun. "Ambillah," ucap jin muslim itu. "Mulailah dengan niat yang baik. Rezekimu akan datang dari arah yang tak kau sangka." Pak Harun menatap bambu-bambu itu dengan mata berkaca. Ia berlutut, memungutnya dengan tangan gemetar. "Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih padaku," kata jin itu lembut. "Bersyukurlah kepada Allah. Aku hanya perantara. Sekarang pulanglah. Jangan menoleh ke belakang sampai rumahmu tampak." Seketika cahaya itu menghilang. Kabut tersibak
dan hening kembali menyelimuti sungai. Pak Harun menggenggam bambu-bambu itu erat, melangkah cepat menuju rumah tanpa menoleh, sebagaimana pesan sang jin. Namun di belakangnya, samar-samar terdengar suara merdu melantunkan ayat suci, seperti dari jauh, tapi menenangkan hati. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang lembut. Udara pagi terasa sejuk dan bersih setelah hujan semalam. Dari bilik rumah kayunya, Pak Harun duduk bersila di depan meja kecil, tempat ia biasa menyiapkan bahan-bahan kue putu. Di hadapannya tergeletak 3 potongan bambu hijau yang berkilau, yang semalam ia terima dari sosok berjubah putih di tepi sungai. Bambu itu tampak berbeda dari bambu biasa. Warnanya tidak pudar, seratnya halus, dan saat disentuh terasa hangat, seolah menyimpan kehidupan di dalamnya. Bu Mariam yang sejak tadi memperhatikan suaminya dari dapur, akhirnya bertanya pelan, "Bang, dari mana bambu itu? Kok bagus sekali rupanya?" Pak Harun tersenyum samar. Ia tak ingin membuat istrinya cemas. "Tadi malam abang dapat di dekat sungai. Sepertinya bambu ini cocok untuk cetakan baru." Bu Mariam mengangguk, lalu kembali menyiapkan parutan kelapa. Di wajahnya terlihat lega. Sudah lama ia ingin melihat semangat suaminya kembali. Pagi itu, dengan hati-hati, Pak Harun mulai memotong ketiga bambu itu menjadi beberapa ruas kecil. Anehnya, setiap kali ia menggergaji, tak ada suara gesekan kasar seperti biasanya. Bahkan serbuknya wangi, seperti pandan dan kayu manis. "Subhanallah, luar biasa," gumamnya pelan. Ia mencuci potongan bambu itu dengan air hangat, lalu menjemurnya sebentar di bawah matahari. Sinar mentari membuat permukaannya berkilat kehijauan. Ketika semuanya siap, ia mulai menyiapkan adonan. Tepung beras halus, gula merah sisir, dan daun pandan yang diulek bersama air, hingga keluar aroma yang khas. Tangannya bergerak mantap, seolah ada semangat baru yang mengalir. Sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan bambu, ia teringat pesan sang jin. "Setiap kali kau hendak menggunakannya, bacalah basmalah dan sholawat." Ia menunduk, berbisik lirih, "Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Begitu kukusan mulai bekerja, terdengar desisan lembut dari uap air. Namun kali ini berbeda. Aromanya jauh lebih harum dari sebelumnya. Tidak hanya pandan, tapi seperti campuran wangi madu dan bunga kenanga yang samar-samar memenuhi dapur. Bu Mariam tertegun. "Bang, wanginya luar biasa, seperti bukan dari dapur kita."
Pak Harun tersenyum lega. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Beberapa menit kemudian, putu bambu pertama matang. Ia dikeluarkan dengan hati-hati. Teksturnya lembut sempurna, tidak lengket, dan saat ditaburi kelapa parut, warnanya tampak cerah, seperti baru keluar dari lukisan. Ia mencicipinya sedikit, dan rasanya luar biasa. Manisnya pas, lembutnya seperti lumer di lidah, dan aroma bambunya menenangkan hati. Tanpa menunggu lama, Pak Harun pun memutuskan untuk berjualan hari itu juga. Ia memanaskan kukusan di atas gerobak tuanya, mengatur panci dan bahan-bahan, lalu berangkat. Putu, putu bambu, suaranya kembali menggema di sepanjang jalan kampung. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia lewat, aroma harum dari kukusannya menguar kemana-mana. Anak-anak yang biasanya hanya menatap dari kejauhan, kini berlari menghampiri. Pak Harun, mau putunya Pak? Aku beli 2 ya. Dalam waktu singkat, dagangannya habis. Bahkan beberapa warga dewasa ikut membeli karena penasaran dengan aroma wangi yang menembus hidung sedari tadi. Pak Harun, putu abang nih macam lain ya, wangi betul, kata seorang ibu sambil tersenyum puas. Baru pertama kali saya makan yang selembut ini Pak, seru seorang lelaki di warung kopi. Pak Harun hanya tersenyum malu-malu. Ia tak ingin bercerita panjang. Yang penting putunya kembali disukai. Sore itu ia pulang dengan hati yang sangat lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia membawa pulang hasil jualan yang lumayan. Bu Mariam menatap uang hasil dagangan dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah Bang, ini rezeki besar. Ya, semua karena Allah, jawab Pak Harun dengan suara lembut. Malamnya sebelum tidur, ia menatap bambu-bambu itu lagi. Ada cahaya halus seperti sinar bulan yang memantul dari permukaannya. Ia tersenyum dan berdoa pelan. Ya Allah, semoga aku tidak lalai dan tetap jujur dalam rezeki yang Kau beri. Beberapa hari berlalu, nama Pak Harun Putu Harum mulai dikenal sampai kampung sebelah. Banyak orang datang hanya untuk membeli putunya. Bahkan ada yang rela antre di depan rumahnya sejak pagi. Namun, sebagian besar rezeki datang, semakin banyak pula yang iri. Beberapa pedagang makanan di pasar mulai berbisik-bisik. Katanya putu si Harun itu bukan dari bahan biasa. Ya, aku dengar dia pakai bambu goib dari sungai yang ada penunggunya itu. Pantas saja wanginya aneh, bukan wangi manusia. Desas-desus itu menyebar cepat. Suatu malam, ketika Pak Harun tengah menyiapkan adonan di dapur, seorang tetangganya yang bernama Mainah datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu.
Bang Harun, aku mau tanya, betulkah abang dapat bambu itu dari tempat yang ada jinnya? Pak Harun terdiam sejenak. Ia tersenyum sopan. Mbak Ina, saya cuma cari bambu untuk kerja halal. Kalaupun ada pertolongan, semuanya murni dari Allah. Tak usahlah kita sangka yang bukan-bukan. Mainah tidak puas. Ia menatap bambu di meja, lalu berkata setengah berbisik, "Kalau abang ada main dengan makhluk halus, hati-hati, bisa celaka nanti." Pak Harun menunduk. Ia paham, setiap rezeki pasti diuji. Ia hanya berdoa dalam hati, agar Allah menjaganya dari fitnah dan kesombongan. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia duduk sendiri di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bambu dan daun pandan. Ia menatap ke arah sungai di kejauhan yang terlihat samar di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba dari arah sana muncul cahaya kehijauan yang sama seperti malam pertama ketika ia bertemu jin muslim. Cahaya itu bergetar lembut seperti memberi isyarat. Pak Harun berdiri. Ia tahu panggilan itu datang lagi. Dengan langkah perlahan, ia menuju sungai, melewati jalan setapak yang kini mulai ditumbuhi ilalang. Setibanya di tepi sungai, cahaya itu semakin terang. Lalu dari dalamnya muncul sosok berjubah putih itu lagi. "Assalamualaikum Pak Harun," ucapnya lembut. "Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih atas pertolongan waktu itu. Sekarang putu saya laku dan orang-orang suka." Sosok itu mengangguk. "Itu karena keikhlasanmu. Tapi ingat, setiap nikmat harus dijaga dengan syukur. Akan datang ujian untuk melihat seberapa kuat hatimu." Pak Harun mengerutkan kening. "Ujian? Ya, ada yang iri padamu. Mereka akan menuduhmu memakai pesugihan. Jangan takut, kau hanya perlu terus jujur dan istiqomah. Jika ada yang mencoba mengambil bambu itu tanpa izinmu, mereka akan menanggung akibatnya sendiri." Pak Harun mengangguk pelan. "Saya akan jaga amanah ini." Sang jin pun tersenyum. "Baiklah, dan satu hal lagi. Jika suatu saat bambu itu bersinar lebih terang dari biasanya, itu tandanya kau akan mendapat rezeki besar. Jangan kaget, tapi tetaplah rendah hati." Setelah berkata demikian, sosok itu kembali menghilang ke dalam kabut, meninggalkan hawa sejuk yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, ramalan jin itu terbukti. Suatu malam, ketika Pak Harun tengah menutup gerobaknya seusai berjualan, seorang pemilik rumah makan besar di kota datang menghampiri. Ia pernah mencicipi putu buatan Pak Harun di sebuah warung kopi dan langsung jatuh hati. "Pak Harun, saya ingin pesan putu abang untuk rumah makan saya di kota. Kalau abang mau, saya
bisa bantu jualkan juga di sana. Pak Harun tertegun. Ia tak pernah membayangkan akan mendapat tawaran sebesar itu. Insya Allah, saya mau Pak, tapi saya hanya pakai bahan sederhana saja, ujarnya merendah. Justru itu yang saya suka, asli dan wangi, jawab si pemilik rumah makan sambil tersenyum. Sejak hari itu, rezeki Pak Harun benar-benar mengalir. Ia tidak hanya berjualan keliling, tapi juga memasok putu ke kota. Dalam sebulan, penghasilannya meningkat berkali lipat. Namun, di balik keberkahan itu, bisikan iri semakin kencang. Beberapa orang mencoba diam-diam mencuri bambu dari rumahnya. Tapi anehnya, setiap orang yang menyentuh bambu itu tanpa seizin Pak Harun selalu jatuh sakit. Ada yang pingsan, bahkan ada yang tiba-tiba kehilangan suara. Pak Harun merasa sedih. Ia tak ingin siapapun celaka. Maka ia memutuskan untuk memindahkan bambu-bambu itu ke tempat yang lebih aman, di dalam surau kecil dekat rumahnya. Setiap malam, ia letakkan di sana dan membaca doa. Dan anehnya, sejak itu, surau tersebut selalu tercium wangi lembut, seperti bunga kenanga setiap kali malam Jumat tiba. Warga yang lewat sering merasa damai, seolah diselimuti ketenangan. Waktu berlalu, putunya kini dikenal di banyak tempat. Orang-orang memanggilnya Putu Wangi Pak Harun. Ia tetap berjualan dengan gerobak tuanya, tidak mau bermegah-megahan, meski sudah mampu beli yang baru. Namun, di dalam hatinya, ia masih sering teringat pada sosok berjubah putih itu. Kadang saat malam sunyi, ia melihat cahaya kehijauan itu berkilat di kejauhan. Dan setiap kali itu terjadi, Pak Harun hanya tersenyum dan berbisik, "Terima kasih sahabat tak kasat mata. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat untukmu." Beberapa bulan berlalu sejak Pak Harun mulai menggunakan bumbu ajaib pemberian jin muslim itu. Rezekinya mengalir deras, namun hidupnya tetap sederhana. Namun, sebagaimana janji sang jin dulu, ujian benar-benar datang. Suatu hari, ketika Pak Harun sedang menyiapkan adonan di dapur, datang 3 orang laki-laki yang berpakaian rapi. Mereka memperkenalkan diri sebagai petugas dari sebuah perusahaan makanan di kota. "Kami dengar putu Bapak sangat terkenal. Kami ingin membeli resep dan bambu cetakannya. Kami akan produksi massal di pabrik," ujar salah satu dari mereka. Pak Harun mengernyit. "Maaf Pak, saya tidak menjual resep. Saya hanya ingin tetap berjualan seperti biasanya. Saya tidak punya apa-apa selain ini." Namun, salah satu dari mereka memaksa, bahkan meletakkan sejumlah uang di meja. "Bapak pikirkan saja, ini baru uang muka. Nanti kami bayar lebih mahal." Pak Harun menatap uang itu lama.
Jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia menarik nafas panjang, menunduk dan perlahan menolak. "Maaf Pak, uang ini tak bisa saya terima. Saya hanya penjual keliling. Rezeki saya cukup dari Allah. Kalau saya jual bambu itu, mungkin saya mengkhianati amanah yang saya terima." Ketiga laki-laki itu saling pandang dengan wajah kesal. Mereka pergi sambil berbisik-bisik, dan sejak itu gosip semakin liar. Ada yang bilang Pak Harun menolak karena bambunya bukan milik manusia. Ada juga yang menuduh ia punya perjanjian dengan makhluk halus. Beberapa warga mulai menjauh. Anak-anak yang dulu berlarian memanggilnya, kini lebih banyak berbisik di belakang. Namun Pak Harun tetap sabar. Ia tak pernah membalas dengan amarah. Ia hanya tersenyum dan terus berjualan seperti biasa. Sampai akhirnya di suatu malam Jumat yang tenang, kejadian aneh terjadi. Langit tampak berbeda. Awan seperti berwarna keperakan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam surau kecil tempat Pak Harun menyimpan bambu-bambunya, cahaya kehijauan mulai muncul perlahan. Bu Mariam yang sedang menyiapkan air panas di dapur melihat cahaya itu menembus celah papan dinding. Ia memanggil suaminya dengan cemas. "Bang, lihat itu. Dari surau keluar cahaya. Apa itu, Bang?" Pak Harun segera mengambil sorbannya dan bergegas ke surau. Begitu membuka pintu, matanya terbelalak. 3 potongan bambu pemberian jin muslim itu kini bersinar terang, memancarkan cahaya hijau keemasan yang lembut. Bukan menyilaukan, tapi hangat di dada. Ia teringat pesan sang jin. Jika bambu itu bersinar lebih terang dari biasanya, itu tandanya kau akan mendapat rezeki besar. Pak Harun berlutut. "Ya Allah, apapun yang kau kehendaki, aku terima dengan syukur." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kecil dari arah bukit di belakang kampung. Tak lama kemudian hujan turun deras. Tapi bukan hujan biasa. Dari atap surau air menetes jernih dan harum seperti air bunga. Warga yang lewat tertegun, mencium wangi yang menenangkan. Malam itu tak ada yang tahu bahwa hujan wangi itu menjadi pertanda besar bagi kehidupan Pak Harun. Keesokan paginya, setelah hujan reda, datang kabar bahwa jalan menuju kota longsor tertutup tanah. Banyak pedagang makanan dari kota yang terpaksa berhenti beroperasi. Namun rumah makan besar yang dulu memesan putu dari Pak Harun tetap membutuhkan suplai untuk para pelanggan yang sudah terlanjur menunggu. Karena tak ada lagi pemasok lain, nama Pak Harun semakin dikenal. Bahkan wartawan dari kota datang meliput kisahnya.
Mereka menulis di surat kabar lokal. Putu Harun, kue bambu dari kampung yang wangi seperti kenanga. Artikel itu membuat orang-orang penasaran. Banyak yang datang ke kampung untuk membeli langsung. Dan mereka semua heran melihat kesederhanaan Pak Harun. Tak ada pabrik, tak ada mesin modern, hanya kukusan tua dan bambu kecil di tepi surau. Seorang wartawan muda bahkan bertanya, "Pak Harun, apa rahasia keberhasilan Bapak?" Pak Harun tersenyum tenang. "Tak ada rahasia, Nak, hanya niat yang baik dan keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah. Kalau kita jujur dan sabar, insya Allah akan cukupkan semuanya." Berita itu tersebar luas. Warga kampung yang dulu menjauh kini mulai merasa malu dan mendekat kembali. Mereka minta maaf, dan Pak Harun memaafkan semuanya tanpa dendam sedikit pun. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya bergetar malam itu. Saat ia membersihkan bambu di surau, cahaya kehijauan itu muncul lagi, dan di tengah cahaya tampak sosok berjubah putih, jin muslim yang dulu menolongnya. "Assalamualaikum Pak Harun," ucapnya dengan senyum lembut. "Waalaikumsalam, Tuan datang lagi," ucap Pak Harun dengan mata berkaca-kaca. "Waktuku menemuimu sudah hampir selesai. Aku hanya datang untuk memastikan kau sudah melewati ujianmu dengan baik. Kau tidak tamak, tidak sombong, dan tetap bersyukur. Karena itu, izinkan aku memberimu kabar gembira." "Kabar gembira?" tanya Pak Harun. Sang jin mengangguk. "Mulai malam ini, bambu-bambu itu tidak lagi milikku. Kini sepenuhnya milikmu dan tidak akan pernah lapuk sampai akhir hayatmu. Tapi jika suatu hari kau meninggal dunia, biarkan bambu itu dikubur bersamamu. Jangan diwariskan, karena itu hanya untukmu." Pak Harun menunduk haru. "Terima kasih Tuan, saya tak tahu bagaimana membalas budi ini." "Balaslah dengan terus berbuat baik dan menolong sesama. Jika kau melihat orang kesusahan, bagikan rezekimu. Itulah caraku membalas lewatmu." Setelah berkata demikian, sang jin mengangkat tangan, memberi salam terakhir, dan perlahan menghilang dalam cahaya yang berputar seperti kabut. Sejak malam itu, kehidupan Pak Harun semakin diberkahi. Ia bukan hanya terkenal karena putu yang wangi dan lembut, tapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering memberi putu gratis kepada anak-anak yatim dan membagikan sisa dagangan ke orang tua yang kesulitan. Warga kampung yang dulu menuduhnya macam-macam, kini justru menghormatinya. Setiap kali ia lewat, mereka menyapa dengan hormat. "Pak Harun, semoga berkah dagangannya hari ini." Ia selalu menjawabnya dengan senyum ramah. "Amin, semoga Allah mudahkan rezeki kita semua."
Bu Maryam pun sering menatap suaminya dengan bangga. Tahun demi tahun berlalu. Pak Harun tetap berjualan berkeliling sampai rambutnya memutih. Suatu hari di usia senja, ia duduk di teras rumah memandangi kukusan yang mulai beruap. Sementara aroma putu masih semerbak seperti dulu. Di sampingnya, 3 potongan bambu kehijauan masih berkilau. Sore itu, ia tersenyum sendiri, mengingat kembali malam ketika pertama kali ia menyeberangi sungai dan mendengar suara lembut itu di antara pepohonan. Semua terasa seperti mimpi indah yang nyata. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang, anak yatim yang dulu sering diberinya putu gratis. "Pak Harun, boleh saya bantu jualan?" tanyanya polos. Pak Harun tersenyum. "Boleh, tapi ingat, niatnya bukan untuk kaya, tapi untuk berkah." Pemuda itu mengangguk semangat. "Insya Allah, Pak." Dan sejak hari itu, pemuda itu membantu berkeliling. Pak Harun mengajarinya cara membuat adonan dengan sabar, sambil terus bercerita tentang pentingnya kejujuran dan doa. Malamnya, ia menatap bambu-bambunya sekali lagi dan berbisik, "Terima kasih sahabatku, aku tak akan melupakanmu." Lalu ia mematikan lampu dapur, tersenyum tenang dan masuk ke kamarnya. Sejak malam itu, tak ada lagi cahaya kehijauan di surau. Namun, setiap malam Jumat, warga kampung masih sering mencium wangi kenanga yang lembut, seolah ada sesuatu yang berdoa diam-diam di sudut surau itu. Tahun berganti, Pak Harun berpulang dengan wajah tersenyum dalam usia yang sudah lanjut. Di dalam liang lahatnya, istrinya meletakkan 3 potongan bambu hijau yang berkilau di sisi tubuhnya, sesuai wasiat terakhir. Dan anehnya, setelah penguburan itu, aroma wangi lembut menyebar di sekitar pemakaman selama berhari-hari. Banyak warga yang menangis, merasa kehilangan sosok sederhana yang penuh berkah. Namun, bagi sebagian orang yang peka, setiap kali melewati tepi sungai di malam Jumat, mereka kadang melihat cahaya kehijauan berpendar di antara batang bambu, seolah sang jin muslim itu masih menjaga sahabat manusianya dalam diam, dengan kasih yang tak tampak di mata. Dan setiap kali angin membawa suara siulan dari arah kampung, orang-orang tersenyum mengenang masa lalu. "Putu, putu bambu," suara itu seolah tak pernah hilang, menjadi bagian dari kenangan indah di tanah Sumatera tentang seorang penjual putu jujur yang ditolong oleh makhluk dari dunia tak kasat mata karena ketulusan hatinya mencari rezeki halal.